Parenting Islami bersama Pusat Kajian Anak dan Keluarga, Fakultas Psikologi Universitas Islam Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat Indonesia, program Parenting Islami kerjasama antara Radio Dakwah Unisya dan juga Pusat Kajian Anak dan Keluarga Fakultas Psikologi Universitas Islam Indonesia hadir membersamai Anda sahabat Indonesia. Semoga menjadi hari yang penuh keberkahan dan kita saling berlomba untuk menambah ilmu kita, menambah motivasi dan juga inspirasi kita untuk kita bagaimana kita bisa membangun keluarga yang menjadi keluarga surga untuk kita semuanya, sehingga kita bisa menemukan potensi baik untuk orang tua dan juga bisa menemukan potensi yang unik juga kepada buah hati kita atau anak kita. Dan hari ini kita akan membahasnya bersama narasumber kita dengan Ibu Mueti Mutia, SPSI, MPSI Psikolog dari Pusat Kajian Anak dan Keluarga Fakultas Psikologi Universitas Islam Indonesia yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu Ibu Eti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Eti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Ibu Eti untuk berbagi ilmu dan juga inspirasi. Dan hari ini kita akan membahas mengenai menemukan potensi unik anak ini ya, Ibu Eti. Nah, mungkin bisa dipaparkan terlebih dahulu ini apa yang dimaksud dengan potensi unik anak itu seperti apa, Bu Eti? Oke, sebelumnya kita akan tahu dulu tentang makna potensi ini sendiri. Secara etimologi, potensi adalah kekuatan yang belum berkembang sepenuhnya dan masih memiliki kemungkinan untuk dikembangkan menjadi kompetensi. Nah, kalau yang saya pelajari dari buku Enlightening Parenting, ini saya bawa bukunya ini ya, ditulis oleh Dr. Okina Fitriani, SPSI MA. Beliau merumuskan ada 7 potensi atau yang juga disebut oleh fitrah, yang sebenarnya semua manusia itu membawa potensi tersebut ketika lahir. 1, potensi iman. Potensi iman akan berkembang menjadi ketaatan nantinya. Kemudian potensi bertahan hidup itu akan berkembang menjadi kemampuan kita menghadapi kehidupan. Kemudian potensi belajar hingga piawai, ada potensi kasih sayang yang berkaitan dengan empati dan menunjukkan kasih sayang pada orang lain, potensi interaksi, potensi seksualitas dan tanggung jawab. Kemudian kalau unik sendiri nih, unik sendiri kan artinya khas ya, artinya tidak semua orang menunjukkan potensi tersebut. Nah, kemudian bagaimana seorang orang tua ini dapat menemukan potensi unik dari setiap anak ini, bagaimana Ibu? Oke, jadi setiap anak itu memiliki potensi istimewa yang tadi saya sebutkan, dan juga bisa menunjukkan kejelasan dominan yang seperti tadi saya jelaskan. Nah, bagaimana sih cara orang tua sebenarnya di usia 0 sampai 5 tahun, orang tua itu fokus saja untuk membersamai anak, memberikan stimulasi supaya anak bisa optimal nih tumbuh kembangnya. Nah, biasanya di usia 6 tahun ke atas, anak sudah mulai nampak nih, dia lebih suka melakukan aktivitas apa dibanding apa. Misalnya anakku lebih suka bermain peran atau main drama ketimbang dia duduk menulis misalnya. Nah, berarti kita bisa nih kalau mau mendampingi anak mengoptimalkan potensinya melalui cara-cara yang tadi gitu, yang anak tuh nampak menonjol gitu ya. Jadi apa yang paling menonjol itu yang paling harus di-note oleh orang tua. Nah, kemudian tanda-tanda yang bisa dilihat oleh orang tua untuk mengetahui kekuatan atau minat khusus anak ini apa saja ini Bu Eti? Oke, nah seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ketika usia 6 tahun ke atas, anak sudah menunjukkan minat yang lebih stabil nih. Kemudian anak sudah bisa menyampaikan juga apa yang dia sukai, apa yang dia tidak sukai. Kemudian anak juga sudah mulai mandiri, bertanggung jawab terhadap minatnya. Nah, di situ kita bisa fasilitasi nih, Mbak. Akan tetapi minat itu biasanya akan berubah sih, ya, seiring dengan perkembangannya dia. Tugas kita hanya mencatat sebagai data. Selama anak di usia SD, kita bisa paparkan anak
supaya anak bisa bereksplorasi dengan luas gitu ya, sampai akhirnya anak menemukan potensinya atau minatnya di mana nih gitu. Nah setelah usia SMP, anak kita bisa kita arahkan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan sesuai minatnya, sehingga di situ potensinya bisa lebih terasah lagi. Nah dengan begitu anak sudah mulai membangun portofolionya, sehingga sampai di SMA nanti sudah nampak lebih jelas lagi dia potensinya di mana, dan nanti itu akan berguna ketika anak memilih jurusan di perkuliahan. Itu akan berguna ya. Kemudian peran lingkungan Ibu, termasuk dari daycare sendiri itu dalam dalam membantu dan juga mengasah potensi anak ini seperti apa Ibu? Oke, peran lingkungan ya. Di daycare itu anak bagus sekali ya ada daycare, artinya teman-teman yang menemani anak-anak ini tumbuh dan berkembang perlu tahu tentang tahapan perkembangan anak. Daycare ini kan biasanya isinya usia dini ya, maka masih butuh banyak stimulasi. Nah, jadi daycare ini membantu stimulasi ya pada si anak ya. Jadi kemudian akhirnya menemukan apakah potensi anak ini itu harus dikaitkan dengan bakat akademis atau mungkin ada bentuk lain ini Bu Eti? Tidak harus ya. Jadi yang di awal saya sebutkan bahwa potensi anak itu banyak, akademis mungkin hanya perkembangan dari salah satu potensi, mungkin potensi belajar hingga piawai ya, dan juga potensi kecerdasannya. Yang lainnya juga ada banyak, bentuk keterampilan sosial, emosional itu juga merupakan potensi kan yang bisa kita kembangkan gitu. Yang jelas orang tua itu harus menjaga potensi yang sudah ada dan mengembangkan menjadi skill atau kompetensi. Nah kemudian bagaimana agar orang tua ini bisa tetap objektif dan tidak memaksakan kehendak anak saat melihat potensi dari si anak ini Bu? Oke, pahami bahwa anak mungkin saja bisa berubah seiring dengan perkembangannya, gitu ya. Kemudian orang tua juga perlu nih belajar tentang tahapan perkembangan anak. Nah di artikel-artikel di luar sana banyak sekali yang berbicara atau menuliskan tentang tahapan perkembangan anak, tugas perkembangan anak. Tentu yang dibaca adalah artikel yang dari situs-situs yang terpercaya ya. Nah kita bisa memakai itu sebagai panduan supaya kita bisa mengukur keberhasilan itu dari situ, bukan dari persepsi orang tuanya gitu. Jadi apa yang dicapai anak itu adalah capaian yang harus dia capai di tugas perkembangannya, bukan yang harus orang tua ingin dia capai gitu. Oke. Nah akhirnya kan kegiatan seperti apa ya yang dapat diberikan untuk anak gitu ya, agar kita sebagai orang tua itu dapat melihat segala potensi yang dimiliki oleh anak kayak gitu ya. Oke, yang pertama tadi pelajari tahapan perkembangannya, kemudian yang kedua catat minat-minat anak, catat minat-minat anak, temani anak pada saat bermain, pada saat belajar, sehingga kita memiliki data yang banyak tentang anak kita, pahami kelebihan dan kekurangannya. Kemudian setelah itu paparkan dengan banyak aktivitas dan kita lihat nih bagaimana sih respon anak terhadap aktivitas yang kita tawarkan. Melihat respon anak ya. Nah kemudian bagaimana Ibu agar dapat mendorong anak untuk bisa menemukan bakat uniknya tapi tidak memberikan tekanan kepada si anak begitu, tapi kita mendorong tapi anak nggak merasa wah di pressure nih sama ayah sama ibu kita ini seperti apa Ibu? Oke, ikuti saja minat anak. Ikuti minat anak. Kalau misalnya itu merupakan misalnya ada keberhasilan, kalau misalnya kita ikuti minat anak, kalau ada keberhasilan kita rayakan, kita apresiasi. Kalau misalnya anak kebingungan, ya kita menjadi teman untuk mencari solusi, berdiskusi. Kemudian bahkan kalau ada hal-hal yang itu minat dia tapi tidak sesuai dengan nilai-nilai keluarga, kita bisa mengingatkan atau menegur dengan efektif gitu, menegur perilakunya ya, bukan menegur dengan melebeli karakternya gitu. Jadi akan perlu kegiatan bonding yang baik ya, yang bisa mendorong si anak. Mungkin bisa juga dicontohkan Ibu Eti kegiatan-kegiatan apa yang bisa dilakukan untuk orang tua dan anak sehingga di situ tuh bakal orang tua
roadmap hidup anak saya atau CV kayak gitu, ini mungkin seperti apa Bu kegiatan kayak gitu? Mungkin kalau misalnya di awal banget ya, itu belum, ya fokus kita adalah memaparkan berbagai kegiatan supaya anak bereksplorasi ya. Misalnya nih contoh 0 sampai 2 tahun kita perlu memberikan rasa aman pada anak. Jadi sebagai caregiver, sebagai orang yang dekat dengan anak, kita membuat anak itu merasa nyaman sehingga anak juga tumbuh perasaan aman dan nyaman terhadap dunia gitu. Tumbuh trust di situ. Kemudian di usia 0 sampai 2 tahun itu juga merupakan periode sensori di mana kita perlu menstimulasi anak dengan banyak aktivitas-aktivitas yang menstimulasi sensorinya sehingga integrasi sensorinya itu menjadi kuat dan berkembang nantinya menjadi kemampuan motorik, baik motorik halus maupun motorik kasar. Kemudian nanti nih sudah usia 2 tahun sampai 5 tahun masuk tahap bahasa. Jadi kita banyak-banyak berkomunikasi pada anak, kemudian kita banyak memaparkan anak dengan cerita-cerita gitu. Kita banyak memperkenalkan value-value, mana yang baik, mana yang buruk, dan seterusnya seperti itu. Nah, dari situ di perkembangannya akan nampak kok anak kita tuh memiliki minat kemana, kemudian mulai tumbuh karakter yang seperti apa. Nah itu tugas kita yang mencatat aja dulu. Mencatat. Nah kemudian ketika tugas kita sudah mencatat gitu, apakah orang tua ini bisa mungkin memasukkan di anak pada mungkin klub-klub sesuai minat dan juga bakatnya atau keunikannya itu untuk mendukung dari potensi-potensi yang ada di anak kita, apakah itu bisa mendukung juga? Bisa, tentu bisa sekali ya memasukkan anak ke kelas klub-klub tertentu atau course-course tertentu gitu ya, sesuai dengan minatnya juga gitu. Jangan kita paksakan ya, artinya kita perlu diskusi dulu nih sebelum anak masuk ke klub tertentu, karena kita perlu juga mengembangkan potensi bertanggung jawab nih Mbak. Jangan sampai ikut klub A, B, C hanya untuk memenuhi rasa penasarannya saja, tapi tidak tumbuh rasa tanggung jawab untuk menyelesaikannya. Jadi misalnya gini, kalau kita mau memasukkan anak ke klub nih atau ke course, kita ambil term yang paling rendahnya dulu, misalnya satu term kita bisa menyelesaikan 2 bulan misalnya. Nah, kita ambil itu dulu supaya ketika anak tidak betah di jalan, kita tetap bisa mendorong dia untuk selesaikan sampai 2 bulan di term pertama. Jadi jangan berhenti di tengah jalan gitu. Supaya anak juga bisa bertanggung jawab dengan kegiatannya. Iya betul. Jadi kalau mungkin istilahnya nggak FOMO gitu ya, nggak FOMO ikut karena ini temannya ikut ini kemudian dan lain sebagainya nih menjadi ayat kebersamaan kita. Bu Eti mungkin juga bisa diberikan juga mungkin motivasi ataupun juga inspirasi yang harus dipegang oleh orang tua ini dalam menemukan potensi si anak tapi tidak memaksakan kemauan orang tua si anak ini seperti apa itu? Oke, masing-masing anak itu lahir dengan potensi yang istimewa. Jadi jangan khawatir dan jangan lelah, artinya kita harus sabar mencari potensi itu, menjaganya dan mengembangkannya menjadi kompetensi atau skill tertentu. Misalnya anak kita berbeda dengan anak yang lain, bukan berarti anak kita tidak memiliki kompetensi yang baik, tetapi kita perlu cari nih di mana sih anak kita bisa berkembang kompetensinya. Jadi menemukan ruang yang tepat dan juga nyaman untuk si anak. Terima kasih Ibu Eti Mutia SP MPSI Psikolog dari Pusat Kajian Anak dan Keluarga Fakultas Psikologi Universitas Islam Indonesia yang sudah ada di program Parenting Islami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Indonesia, ini menjadi akhir kebersamaan kita di program Parenting Islami, dan Masya Allah luar biasa ilmu yang kita dapat di program kali ini. Semoga bisa semakin kita tumbuh menjadi orang tua yang terus belajar dan memberikan ruang nyaman dan juga aman buat buah hati kita. Dan hanya program Parenting Islami juga Anda bisa simak melalui Radio Dakwah Unisia yang on air setiap hari Sabtu di jam 10 pagi dan juga melalui YouTube @Radio Unisia. Akhirnya kami pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parenting Islami bersama Pusat Kajian Anak dan Keluarga Fakultas Psikologi Universitas Islam Indonesia.